Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifa Sukmawardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091076. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting 7 Habits. Seek first to understand and to be understood. Yang pertama, memahami dulu sebelum dipahami. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Yang ketiga, menggunakan respon otomatis. Yang keempat, membangun kepercayaan. Yang kelima, menyampaikan pesan diri dengan jelas setelah memahami. Keenam, mengurangi konflik dan miskomunikasi. Yang pertama, memahami dulu sebelum dipahami. Ini berarti mendengarkan dan memahami perspektif orang lain sepenuhnya sebelum menyampaikan pendapat atau mempertahankan posisi sendiri. Fokus pada maksud, kekhawatiran, dan tujuan mereka. Manfaat dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, mengurangi miskomunikasi dengan memahami terlebih dahulu resiko salah tafsir, asumsi keliru, atau instruksi tidak jelas menjadi lebih kecil. Poin kedua, memperkuat hubungan kerja. Rekan kerja merasa dihargai dan didengarkan sehingga lebih percaya dan nyaman bekerja sama. Poin ketiga, meningkatkan kolaborasi tim. Ketika anggota tim saling memahami, keputusan lebih cepat dicapai dan kerja sama meningkat. Poin keempat, membangun kepercayaan. Atasan maupun rekan kerja lebih terbuka dan bersedia berdiskusi karena mereka aman dan tidak dihakimi. Dan contoh pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, saat menerima instruksi dari atasan, dengarkan sampai selesai tanpa menyela. Dan yang kedua, saat memimpin tim, dengarkan ide dan tantangan tim sebelum memberi arahan. Gunakan teknik active listening, kontak mata, anggukan, ringkas ulang. Dengan begitu keputusan lebih diterima oleh tim. Yang kedua, mendengarkan dengan empati adalah kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain tanpa menghakimi atau buru-buru memberi solusi. Manfaatnya, membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang lebih kuat. Yang kedua, mengurangi konflik karena orang merasa dipahami. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi tim. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan karena memahami konteks secara utuh. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan klien atau mitra kerja. Pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan. Saat rapat, fokuslah pada pembicaraan, ulangi poin penting untuk memastikan pemahamannya. Saat rekan curhat masalah pekerjaan, dengarkan tanpa menghakimi, ajukan pertanyaan klarifikasi. Saat menangani klien, pahami kebutuhan dan emosinya sebelum menawarkan solusi. Saat memberi feedback, mulai dengan memahami sudut pandang pegawai atau tim terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dalam kepemimpinan, hadirlah secara penuh, dengarkan, lalu ambil keputusan berdasarkan pemahaman menyeluruh. Yang ketiga, menangguhkan respon otomatis. Berarti menggunakan ruang itu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, sehingga respon yang diberikan bukan reaksi emosional spontan, melainkan pilihan sadar sesuai nilai dan tujuannya. Contohnya, alih-alih langsung marah saat dikritik, Anda berhenti sejenak, bernafas lalu merespon dengan bijak. Kedua, saat mendapatkan pesan yang memancing emosi, Anda tidak langsung membalas,
tetapi mengatur emosi terlebih dahulu. Saat menghadapi tekanan, Anda lebih memilih respon berdasarkan prinsip, bukan impuls. Dan manfaatnya yang pertama, mengurangi salah paham karena respon lebih terarah. Yang kedua, mengendalikan emosi terutama saat situasi tegang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan karena dipikirkan terlebih dahulu, membuat orang lain merasa dihargai karena tidak dipotong atau dibantah secara spontan. Dan yang terakhir, mengurangi konflik dan meningkatkan profesionalisme. Dan pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, dalam rapat, dengarkan dulu poin orang lain, catat dan beri komentar. Yang kedua, saat menerima kritik, tahan reaksi defensif, dengarkan sampai selesai. Yang ketiga, menghadapi klien yang sulit, beri jeda sebelum menjawab agar tidak emosional. Saat memimpin tim, pikirkan dulu sebelum memberi instruksi agar lebih jelas dan tidak berubah-ubah. Yang keempat, membangun kepercayaan adalah proses menciptakan rasa aman, jujur, dan konsisten dalam hubungan kerja sehingga orang lain percaya pada integritas, kemampuan, dan niat kita. Manfaatnya, kolaborasi lebih kuat dan kerja tim lebih efektif. Yang kedua, komunikasi lebih terbuka, mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, produktivitas meningkat karena semua pihak nyaman bekerja sama. Yang keempat, mengurangi konflik dan meningkatkan loyalitas tim. Dan yang terakhir, memperkuat kredibilitas profesional. Dan pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, 1. Menepati janji dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, transparan dalam menyampaikan informasi dan kendalanya. Konsisten dalam sikap dan keputusan, tidak berubah-ubah. Mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai pendapat tim atau klien, bukan hanya memaksakan ide sendiri. Yang kelima, menyampaikan pesan diri dengan jelas setelah memahami. Adalah kemampuan menggunakan pendapat, kebutuhan, atau solusi secara jelas, terstruktur, dan sopan setelah benar-benar memahami perspektif orang lain terlebih dahulu. Manfaatnya, mengurangi miskomunikasi karena pesan disampaikan dengan jelas dan sesuai konteks, meningkatkan efisiensi kerja karena instruksi dan ide mudah dipahami, membangun hubungan kerja yang sehat karena komunikasi dua arah, memudahkan pengambilan keputusan karena informasi tersampaikan secara lengkap dan tepat, meningkatkan profesionalisme dalam rapat, diskusi, dan koordinasi, dan pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan. Dalam rapat, setelah memahami argumen tim, sampaikan pendapat dengan ringkas dan langsung ke intinya. Saat memberi instruksi, gunakan bahasa yang jelas, spesifik, dan pastikan semua paham dengan tugasnya. Saat menyampaikan ide atau solusi, jelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat dengan singkat. Saat menghadapi konflik, setelah memahami pihak lain, ungkapkan kebutuhan atau batasan diri dengan tenang. Yang keenam, mengurangi konflik dan miskomunikasi adalah upaya untuk minimalkan salah paham, perbedaan persepsi, dan ketegangan melalui komunikasi yang jelas, mendengarkan aktif, dan saling memahami. Manfaatnya dalam lingkup pekerjaan, lingkungan kerja lebih harmonis karena ketegangan berkurang. Yang kedua, proses kerja lebih efisien tanpa hambatan akibat salah komunikasi. Yang ketiga, kerja tim lebih solid dan produktif. Yang keempat, keputusan lebih tepat karena informasi tidak salah tangkap. Dan yang terakhir,
menghemat waktu dan energi dari drama atau konflik yang tidak perlu. Pengaplikasiannya dalam lingkup pekerjaan, yang pertama mengklarifikasi instruksi atau pesan sebelum menjalankan tugas. Yang kedua, menggunakan komunikasi yang jelas dan langsung. Yang ketiga, mendengarkan aktif dan memastikan memahami apa yang dibicarakan pihak lain. Yang keempat, menggunakan ringkasan atau konfirmasi ulang dalam rapat atau koordinasi. Dan yang terakhir, menangani perbedaan pendapat dengan tenang, fokus pada solusi bukan menyerang orang lain. Sekian presentasi saya, poin-poin penting 7 Habits. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.